Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tim Kekaisaran Ryu telah memenangkan pertempuran kelompok, tetapi semuanya masih berjalan sesuai dengan rencana dan pengaturan Guru Wang Yan. Tim Shrek bisa dikatakan telah memperoleh kemenangan luar biasa dalam hal strategi dan taktik pertempuran. Semua kesabaran mereka tidak sia-sia. Siapa lagi yang harus dikirim Shrek di babak eliminasi tunggal ini? Selain BB, Shrek mampu mengirim Raja Roh tipe controlling Luo Chen. Setelah itu, masih ada Kaisar Jiwa Harimau Putih Da Yu Heng serta Kaisar Jiwa Phoenix Jahat Ma Xiao Tao. Adapun Ryu, selain Meng Hongchen, mereka hanya memiliki insur jiwa kelas 5 tipe makanan Xiao Xiafeng dan pemimpin tim mereka Marulong dan Xiao Honcheng yang terluka parah. Insur jiwa umumnya harus memiliki keunggulan dibandingkan guru jiwa dari tingkat yang sama, namun siapa dari Akademi Shrek yang bukan monster? Mengapa Michael kalah? Tanpa disadari, kekalahan pertempuran hanya karena satu bola pengejar jiwa, itu bahkan tanpa melepaskan potensi penuhnya. Medan perang memiliki segudang perubahan dalam sekejap. Setiap anggota tim Shrek sangat kuat. Dua leluhur jiwa telah mengalahkan 3 raja jiwa yang juga seorang insur jiwa kelas 5. Seberapa kuat raja jiwa dan kaisar jiwa mereka? Bahkan jika tidak menyebutkan atau menghitung Da Yu Heng, dominasi yang Ma Xiao Tao telah tunjukkan dalam kompetisi akan menjadi pilar kekuatan Shrek dalam pertempuran berikutnya. Ini adalah Shrek, Akademi Monster dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun. Meng Hongchen melangkah ke panggung kompetisi dan menghadap lawannya, leluhur jiwa dengan Blue Light Intelligent Dragon BB. Suara surga iblis Dolo terdengar. Pertandingan dimulai. BB menggeram. Seluruh tubuhnya melesat ke arah lawannya dengan kecepatan tercepat. Dia tahu tidak bisa menggunakan taktik yang sama untuk meraih kemenangan kedua kalinya. Namun bahkan jika dia kalah, dia ingin mengurangi kekuatan Meng Hongchen sebanyak mungkin dan meletakkan dasar yang kuat untuk Ling Luo Chen yang akan bertarung selanjutnya. Emosi Guru Wang Yan saat ini tidak santai sama sekali saat dia berdiri di bawah panggung. Matanya tertuju pada Meng Hongchen yang baru saja melangkah di atas panggung, tetapi ia tidak bisa menjelaskan perasaan tak menyenangkan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Sejumlah besar talenta dan keajaiban datang dari Akademi Shrek. Susansi dan BB sudah cukup membuktikan status mereka sebagai bintang halaman luar saat ini, serta pilar masa depan dengan latar belakang dan kecakapan mereka. Tapi bagaimana dengan lawan mereka? Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tidak akan menjadi musuh bebuyutan Akademi Shrek selama ribuan tahun jika mereka mudah ditangani. Xiao Honcheng adalah kartu truf Kekaisaran Ryu dan kemampuannya adalah mengendalikan logam. Apa kemampuan Meng Hongchen? Tanda tanya yang membingungkan ini telah ada dalam pikiran Guru Wang Yan selama ini dan masih tetap belum terjawab. Ekspresi Meng Hongchen tetap tenang saat BB menerjang ke arahnya. Dia tidak seperti rekan-rekannya yang melepaskan alat jiwa sejak awal. Dia melangkah maju tepat menuju BB. Pada saat yang sama, perubahan mencolok mulai terjadi di seluruh tubuhnya. Mata birunya yang dingin langsung berubah menjadi merah terang, tampak seperti matanya berlumuran darah. BB memiliki sensasi yang mirip ketika dia berhadapan dengan Mas Roh Jahat, utusan Dewa Kematian ketika dia melihatnya. Dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan langsung berlari di tulang punggungnya. Tepat pada saat inilah langit bergemuruh dengan sambaran petir dan gerimis tipis melayang turun dari langit. Meng Hongchen mengangkat kedua tangannya ke udara. Setiap bagian dari kulitnya terlihat menjadi warna putih bersalju dan tampak berkilau dan tembus cahaya. Lapak tangannya tampak sedikit berkedip dengan kilau hijau pucat juga. Meng Hongchen sama sekali tidak terlihat sebagai insur jiwa. Sebaliknya, dia tampil jauh lebih mirip seperti seorang master jiwa, namun tidak ada satu orang pun dari Shrek yang bisa mengetahui
apa jiwa bela dirinya. Bahkan tahu tidak ulo Penatu Asuhan ataupun Guru Wangyan, mata Penatu Asuhan menyipit dan matanya berbinar kaget. Jiwa bela diri tipe logam Xiao Honcheng cocok dengan statusnya sebagai insinyur jiwa. Potensinya di masa depan tidak terbatas, dan dia sudah menjadi raja jiwa meskipun dia masih sangat muda. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan apa yang akan dia miliki ketika dia dewasa. Jelas, Meng Honcheng telah memilih jalan yang berbeda dari kakak laki-lakinya. Sementara semua orang terperangah dengan jiwa bela diri Meng Honcheng, kedua belah pihak langsung menuju satu sama lain dengan kecepatan yang mengerikan. Yang pertama menyerang adalah Meng Honcheng. Cincin jiwanya mulai bersinar cemerlang di tubuhnya. 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Pada saat yang sama, proyeksi cahaya secara bertahap melayang ke belakangnya. Itu adalah katak putih bersih seperti sepotong batu giok, dan dengan mata warna merah darah yang sama seperti miliknya. Ini mata Guru Wangyan langsung melebar. Dia meneliti segala macam ensiklopedi dan arsip dari akademi tentang jiwa-jiwa bela diri sejak dia bergabung dengan Shrek. Dia memiliki perasaan aneh yang akrab dengan kodok putih seperti giok di depannya, dan tahu bahwa dia telah melihat ini dalam beberapa catatan kuno sebelumnya. Sinar energi putih melonjak menuju BB dari telapak tangan Meng Honcheng, dan cincin jiwa pertamanya menyala. Yang lebih menyeramkan, tetesan air hujan yang turun dari langit menyatu ke dalam pancaran energi yang membuatnya tampak seperti pusaran air. BB secara alami tidak akan meremehkan jiwa bela diri yang tidak dikenalinya. Ia tiba-tiba berhenti. Cincin jiwa ketiganya Thunderous Fury menyala, segera diikuti oleh cincin jiwa keempatnya. Dia benar-benar menggunakan gerakan serangan yang paling kuat di awal pertempuran, Kepala Naga Guntur. Dengan melihat penampilan Meng Honcheng, BB tahu akan sangat sulit untuk muncul sebagai pemenang. Meng Honcheng tampak memancarkan suasana misteri dalam apapun yang dia lakukan. Sejumlah garis besar petir yang tak terhitung jumlahnya menemani Thunderous Fury dan berderak di sekelilingnya. Cahaya memantul dari sisik naga di tubuh BB. Raungan tajam bisa terdengar saat kepala naga guntur yang dahsyat dengan ganas meledak keluar. Di bawah Thunderous Fury, kekuatan serangannya tidak kalah dengan Raja Roh yang kuat. Petir dan guntur bergulung di langit. Kepala naga guntur muncul lebih kejam dari sebelumnya dan menghantam ke pusaran air putih lebat yang datang ke arahnya. Tepat pada saat ini, Meng Honcheng membuat keputusan yang sepenuhnya melampaui harapan semua orang. Dia tidak berniat melawan api dengan api. Tubuhnya melompat ke langit seperti sambaran petir. Saat dia terbang mundur, kepala naga guntur melesat ke depan dan meniup energi kabut putih yang telah dilepaskan menjadi berkeping-keping. Kemudian mengejarnya dengan suara longlongan guntur dan raungan seperti naga. Meng Honcheng menunjukkan ketangkasan yang mengejutkan ketika dia tiba di tepi panggung kompetisi. Kepala naga guntur mampu mengunci targetnya, namun alih-alih mengejarnya, ia terus menabrak pelindung yang mengelilingi panggung kompetisi dengan ledakan keras. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya meletus ketika menghantam penghalang pelindung. Meng Honcheng tidak bergerak 1 inci pun. Dia tidak mengambil inisiatif meluncurkan serangan lain. Dia hanya menonton BB di ujung panggung. BB hanya berdiri di sana. Tatapannya sedikit lesu. Ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Tapi kilatan di matanya berkurang dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan bergema. Tubuh BB runtuh mundur ke panggung kompetisi begitu saja dan menabrak panggung. Penonton memandang dengan bingung sementara semua orang dari tim Shrek berdiri bersamaan. Ekspresi mereka tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu jelas kepala naga guntur BB yang telah menembus serangan lawannya. Bagaimana dia bisa jatuh ke tanah, pingsan, bahkan dia belum menyentuh lawannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan surga iblis Daulo tampak sedikit bingung karena bahkan dia tidak tahu alasan mengapa BB pingsan di tempat. Tidak ada alasan baginya untuk pingsan. Tidak peduli dari perspektif mana dia melihatnya. Namun kebenaran di depan matanya yang berarti Akademi Teknik Kekaisaran Ryu menang. Surga iblis Daulo menggunakan untaian energi jiwa yang lembut untuk membawa tubuh BB yang tidak sadar menuju anggota tim Shrek. Yuho bergegas maju dan meraih kakak laki-lakinya dan menyadari bahwa wajah BB sangat pucat. Rasanya vitalitasnya telah membeku.
Tetapi fakta yang lebih menakutkan, warna kulit BB telah menjadi seputih kulit Meng Hongchen. Meng Hongchen secara bertahap melangkah ke tengah-tengah panggung. Lalu dia melirik anggota lain dari Shrek dengan sepasang mata dingin. Dan dengan dingin berkata selanjutnya. Ling Luochen perlahan meluruskan punggungnya. Kontestan ketiga dari tim Shrek adalah dia. Tiba-tiba Guru Wang Yan dan Yu Hao berseru pada saat yang bersamaan. Aku tahu apa itu jiwa bela dirinya. Aku akhirnya ingat. Yu Hao tahu dari permaisuri es yang baru saja tiba-tiba terguncang di dalam benaknya. Sementara Guru Wang Yan berasal dari pengetahuan yang diperoleh dari membaca berbagai buku kuno. Yu Hao dan Guru Wang Yan bertukar pandang, lalu berteriak pada saat yang bersamaan. Jiwa bela dirinya adalah katak es mata merah. Ini sangat beracun. Permaisuri es sedang tidur nyenyak di dalam lautan spiritual Yu Hao. Tetapi dia terbangun saat Yu Hao menangkap BB dan dia mengucapkan nama katak es mata merah. Yu Hao dengan cepat mencari informasi tentang katak es mata merah. Permaisuri es memberitahunya bahwa itu adalah makhluk jiwa tipe es yang memiliki racun yang sangat kuat dan dikenal di Utara Ekstrim sebagai raja di dalam celah. Alasannya karena wilayahnya berada di wilayah terluar Utara Ekstrim. Di sepanjang perbatasan dengan dunia manusia, ada sangat sedikit dari mereka dan keberadaannya tidak dapat diprediksi karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena itu, mereka jarang terlihat. Kekuatan katak es mata merah adalah racun dan menyerap udara dan energi terdingin antara langit dan bumi untuk menempa racun mereka. Dua alasan mengapa mereka tidak bergerak lebih dalam ke Utara Ekstrim. Itu karena tiga kaisar Utara Ekstrim. Tubuh katak es bermata merah adalah binatang berjenis es, sedangkan matanya tipe api. Kombinasi yang aneh. Tempat-tempat yang sangat dingin tidak cocok untuk mereka huni. Mereka menjalin kemampuan api dan es untuk menghasilkan racun es khusus. Katak es mata merah sama dengan kasus Phoenix jahat, di mana itu akan menyerang pemiliknya, bahkan menggerogoti tubuhnya. Dan ketika racun es masuk ke dalam hatinya, ia bisa langsung mati. Namun semakin kuat reaksi beracun, semakin hebat kekuatannya dan semakin kuat racun dalam pertempuran. Bola kabut putih yang dia lepaskan sebelumnya telah diisi dengan racun intens katak es mata merah. BB tanpa sengaja diracuni, jadi dia tidak lagi bisa mengendalikan kepala naga guntur. Meng Hongchen tidak hanya kuat dan unik, perhitungannya akurat dan sempurna. Dia mengalahkan BB secara praktis tanpa berkeringat, dan jelas bahwa dia bisa mengendalikan racun intens katak es dengan cepat. Seruan Yu Hao dan Guru Wang Yan begitu keras sehingga Meng Hongchen pun mendengar dari panggung kompetisi, dan dia melirik ke arah ruang tunggu Akademi Shrek, lalu mendengus dan berkata, "Kalian semua berasal dari Shrek. Sepertinya kalian tahu beberapa hal. Kompetisi berlanjut karena putaran eliminasi tunggal tidak bisa dihentikan di tengah jalan." Kata-kata Yu Hao dan Guru Wang Yan jelas dimaksudkan untuk mengingatkan Ling Luochen saat dia melangkah ke panggung kompetisi. Namun, kedua wajah mereka penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Hujan menjadi semakin halus. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan kontrol tipe es Ling Luochen akan menerima dorongan besar di bawah banjir seperti itu. Namun, bukankah hujan lebat juga akan menciptakan banyak jalan sempurna bagi penyebaran racun? Seorang dengan kultivasi BB dan dengan perlawanan alami, Blue Light Intern Dragon telah kehilangan kemampuan untuk bertarung hanya dalam beberapa nafas. Orang bisa membayangkan seberapa kuat racun ini. Dan Meng Hongchen juga seorang insinyur jiwa kelas 5. Ling Luochen berjalan di atas panggung dengan pandangan tenang di matanya dan berdiri di depan wasit. Shrek masih memiliki keuntungan di babak eliminasi tunggal untuk saat ini, karena ia adalah kontestan ketiga, sedangkan Meng Hongchen adalah yang keempat. Gerimis ringan berlanjut ketika kedua belah pihak secara bertahap mundur ke sudut masing-masing. Ekspresi Meng Hongchen pada saat ini seperti burung merak yang sombong. Pertandingan dimulai. Suara surga iblis dulu terdengar. Ling Luochen segera membuat gerakan yang sangat luar biasa dan indah. Dia melepaskan jiwa bela dirinya. Cincin jiwanya muncul. Kelima cincin jiwanya mulai berbinar secara bergantian. Ling Luochen sebenarnya menggunakan semua 5 keterampilan jiwa satu demi satu dalam rentang 3 nafas.
semua orang bisa melihat bahwa kelima lingkaran cahaya itu berkedip-kedip secara bergantian. Ini bukan lagi tentang taktik atau trik sederhana. Ini lebih pemahaman pribadinya tentang es. Dia mengangkat tongkat esnya ke udara, dan baju zirah es yang seperti kristal menutupi seluruh tubuhnya, bahkan mulut dan hidungnya benar-benar terlindungi. Pada saat yang sama, sebuah penjara es menghampiri Meng Hongchen dan menjebaknya. Kabut es yang luas meletus dengan Ling Luochen di tengah, diikuti keterampilan kelima, cincin es cemerlang. Suhu di panggung kompetisi langsung turun hingga minus 50 derajat. Dia tidak yakin apakah dia akan terkena racun. Karena itu, dia harus menggunakan keterampilan yang paling kuat dalam menghadapi bahaya seperti ini. Apa yang membuatnya sedikit terkejut, Meng Hongchen tidak melakukan apapun untuk menghentikan dirinya dari terperangkap oleh penjara es. Dia bahkan tidak tampak ingin keluar dari dalam. Bahkan ada sedikit nada acuh tak acuh di sudut mulutnya. Kabut es dengan cepat menyelimuti seluruh panggung kompetisi, sehingga tidak ada lagi yang bisa dilihat di panggung dari sudut penonton. Baik anggota tim Akademi Shrek dan anggota tim Akademi Teknik Kekaisaran Ryu gugup di dalam area tunggu masing-masing. Kemenangan sangat penting bagi Shrek di babak ini, karena kekalahan berarti keuntungan mereka akan hilang. Meskipun mereka masih memiliki dua kaisar jiwa yang kuat, pemimpin tim lawan juga belum keluar. Semenit berlalu, dan kemudian 2 menit berlalu. Segera 5 menit berlalu di tengah-tengah kecemasan semua orang yang menderita. Kabut es yang menyelimuti seluruh panggung secara bertahap menghilang. Semua yang ada di atas panggung menjadi terlihat. Semua orang bisa melihat bahwa Meng Hongchen masih berdiri di dalam penjara es. Kulit putih pucatnya tampak lebih pucat pada saat ini karena tertutup lapisan es. Ling Luochen juga tetap berada di tempat aslinya di sisi lain saat tongkat esnya diangkat tinggi di atas kepalanya, sementara seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju zirah esnya. Apakah sudah selesai? Siapa yang memenangkan ronde ini? Surga Iblis Daulo Huang Jinsu berdiri di tengah panggung. Lapisan cahaya bintang telah mengembun menjadi pelindung yang melindungi tubuhnya. Jelas, dia agak takut pada pertempuran yang telah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, sepotong demi sepotong es tipis melayang turun dari tubuh Meng Hongchen. Setelah serangkaian suara berderak renyah yang hancur menjadi debu ketika jatuh ke tanah, masih ada ekspresi jijik yang dipasangkan dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu pikir es dapat memblokir racunku? Sayang sekali, karena jiwa bela diriku juga tipe es, melewati racun melalui es adalah keahlianku. Jadi kerugianmu tidak bisa dielakkan. Cahaya biru melintas di tangan kanannya. Saat dia berbicara, sebuah pedang panjang biru muncul di tangannya. Dia memotong penjara es yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh Ling Luochen. Dia kemudian dengan elegan keluar. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu menang. Shrek kirimkan kontestan berikutnya. Surga Iblis Daulo melambaikan tangannya dan bola cahaya menyelimuti Ling Luochen dan mengirimnya keluar dari panggung kompetisi. Ling Luochen seperti patung es. Yu Hao adalah orang yang menangkapnya. Dia mengetuknya dan langsung menghilangkan baju besi es yang menyelimuti tubuhnya. Ling Luochen benar-benar kehilangan kesadaran seperti BB, racun yang sangat kuat. Guru Wang Yan juga diliputi oleh kabut teror. Tidak peduli seberapa cerdas dia dan seberapa baik dia bisa mengatur strategi pertempuran, dia sudah kehabisan akal. Dia hanya bisa melihat tanpa daya dalam menghadapi situasi seperti ini. Siapa yang akan mengira master jiwa racun yang tangguh seperti ini akan muncul dari tim lawan mereka? Baik BB dan Ling Luochen telah dikalahkan dalam pertempuran, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk berbenturan langsung dengan lawan mereka. Yu Hao akan bisa menyingkirkan racun es murni, namun meskipun asal dua jenis racun Meng Hongchen berbasis es juga mengandung jejak api di dalamnya. Saat lapisan luar racun jenis es dihilangkan, racun jenis api di dalamnya kemungkinan akan dilepaskan. Satu kesalahan langkah bisa membuat Ling Luochen kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin Yu Hao berani mengambil resiko ini? Lanjutkan. Suara Meng Hongchen terdengar sekali lagi. Ekspresinya menjadi sangat arogan. Tetapi satu kata ini menyebabkan tekanan besar jatuh ke tim Shrek di dalam ruang tunggu. Dia telah mengalahkan 2 orang berturut-turut. Yang keduanya dapat digambarkan sebagai kemenangan tanpa usaha. Meng Hongchen adalah landasan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu pada saat ini. Dayu Heng berangsur-angsur bangkit. Alisnya berkerut. Guru Wang Yan telah menjelaskan situasi katak es mata merah dengan kemampuan terbaiknya kepada seluruh tim Shrek saat Ling Luochen bertarung sebelumnya. Harimau putih cukup ganas, tetapi masih termasuk dalam kategori yang sama dengan Blue Light Inferno Dragon milik BB.
Bibi tidak bisa menolak racun Meng Hongchen. Apakah dia akan mampu sebagai seorang kaisar jiwa? Namun bahkan jika dia tahu tidak akan bisa menahannya, dia tidak bisa mundur begitu saja. Baik kaisar dan ayahnya sendiri mengawasinya. Namun jika dia gagal, dia akan dipermalukan di depan halayak luas. Daftar ini tidak bisa diubah. Jadi dia hanya bisa mengumpulkan keberanian dan bersiap untuk terlibat dalam pertarungan. Dayu Heng, sebuah suara yang dalam terdengar dari samping telinganya. Hah? Dayu Heng berbalik. Ma Xiaotao adalah orang yang baru saja memanggil namanya. Ma Xiaotao telah sepenuhnya menekan api jari tubuhnya selama periode penyesuaian dan pemulihan mereka sebelum ini. Dan dia bahkan mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan jiwanya melalui botol susu. Ma Xiaotao menatapnya dan tatapan serius melintas di matanya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, racunnya kuat, tapi dia masih satu tingkat di bawah kita. 3 transformasi kuatmu akan memberi dorongan besar untuk melawannya. Hujani dia saat dia mencoba menjatuhkanmu dengan racunnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.